Saudara, poin yang ketiga, sini hukuman atas manusia. Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Tidak mudah mendapatkan makanan seperti dahulu. Kalau dahulu ketika di Taman Eden segala sesuatunya tersedia. Tetapi setelah mereka berbuat dosa, mereka diusir dari Taman Eden yang dengan makanan yang melimpah, ketenangan dan damai sejahtera atau sukacita. Sekarang mereka diusir dari taman itu dan keluar dari taman itu. Dan untuk mendapatkan makan, mereka harus berkeringat dan bekerja keras sampai mereka kembali lagi kepada tanah karena kematian. Nah, itu hukuman atas manusia berdasarkan Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Nah, poin D, Adam memberi nama Hawa kepada istrinya. Satu, istilah Ibrani untuk Hawa, kata dasar dari nama Hawa adalah Hawa, yang artinya hidup. Jadi arti kata Hawa adalah hidup. Arti ini memantulkan kepercayaan kepada Adam. Penyebutan umum untuk manusia. Jadi Adam itu sebutan untuk manusia. Yang pada akhirnya orang mengenal manusia pertama itu sebagai Adam. Nah, pada dasarnya nama Adam itu adalah artinya manusia. Bahasa Ibraninya Adam diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah manusia. Jadi manusia itu adalah istilah umum yang dipakai untuk Adam. Sebagai nama pribadi, ketika ia memberikan nama itu kepada istrinya yang tadinya namanya adalah Isa, untuk menunjukkan kepada benih rohaninya yang akan jatuh ke bawah kaki iblis, dengan demikian merebut hidup dari kutuk. Kejadian 3 ayat 15, 1 Timotius 2 ayat 15, Roma 16 ayat 20. Adam percaya akan janji Allah mengenai keturunan-keturunan perempuan yang akan menghancurkan iblis. Yang kedua, nama pertama yang diberikan Adam ialah perempuan. Atau Isa, karena ia diambil dari laki-laki. Jadi disebut perempuan karena ia diambil atau berasal dari laki-laki. Nah, yang ketiga, ayat ini diletakkan dalam konteks yang tepat, yaitu konteks hukuman, untuk menekankan bahwa akan datang keturunan dari Hawa yang artinya hidup itu sesuai dengan janji Allah dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Yang ketiga, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Tuhan Allah membuat pakaian sebelum diusir, Terus pertama kali seekor binatang dikorbankan untuk keperluan manusia. Allah masih menolong manusia berdosa dalam keperluannya. Allah kembali bekerja untuk menolong, menutupi
aib manusia dengan pakaian kulit binatang. Saudara, ini luar biasa tindakan Allah untuk memulihkan keadaan manusia. Ya, yang pertama, Allah mengorbankan seekor binatang untuk membuat baju atau pakaian bagi manusia yang berdosa, manusia yang telanjang. Yang kedua, bahwa Allah masih menolong manusia berdosa dalam keperluannya. Allah kembali bekerja untuk menolong menutupi aib manusia dengan pakaian kulit binatang. Saudara, itu tindakan Allah. Jadi Allah bekerja untuk menolong manusia. Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Allah menyembelih binatang. Allah yang membuat kulit binatang menjadi baju. Ini satu pekerjaan yang luar biasa. Dan ini adalah baju pertama yang dibuat Allah untuk manusia dari kulit binatang. Ya, tentunya baju yang dibuat Allah ini awet. Ya, seawet Adam dan Hawa. Dan ini pekerjaan Allah yang pertama. Dan karena itu Allah juga yang mengenakannya kepada manusia, supaya manusia tahu supaya manusia tahu cara mengenakan baju. Allah yang mengenakannya kepada mereka. Sesudah itu, poin berikut, poin B, manusia diusir. Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Diusir dari Taman Eden. Ya, sama dengan maut, ya, karena terpisah dari pohon kehidupan. Manusia mendapatkan keinginannya sesuai dengan penggodaan ular, menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat, tetapi hasilnya bukan baik, sebaliknya menghasilkan maut. Ya. Keadaan manusia di luar tempat yang disediakan Allah. Ya. Kemudian poin berikut tentang Kain dan Habel. Jadi setelah manusia ditempatkan di luar atau timur Taman Eden, dan di sanalah manusia berkembang biak. Lahirlah Kain dan lahirlah Habel. Tentunya Kain dan Habel ini bukan anak atau bukan dua orang anak saja. Jadi Kain, Adam dan Hawa punya banyak anak, ya. Tapi Kain dan Habel punya peristiwa sendiri, maka Kain dan Habel dicatat sebagai anak-anak Adam dan Hawa. Tidak dijelaskan, tapi bisa jadi bahwa Kain adalah anak pertama sesuai dengan Kejadian pasal yang ke-4, ya. Terus ada Habel juga, bisa jadi anak yang kedua. Tapi lebih daripada itu, Kain dan Habel punya juga banyak saudara, ya. Nah, kata Kain berasal dari kata Ibrani yang artinya aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ya. Jadi Kain, ya, berarti diartikan sebagai aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Dan Habel berasal dari kata, ya, Habel yang berarti nafas kesia-siaan.
kesia-siaan. Apakah nama ini diberikan sesudah orangnya mati? Tidak dijelaskan oleh Alkitab. Atau sebelum, atau sebuah pemantulan dari pengalaman yang lebih dahulu tentang kebingungan karena kutuk. Jadi tidak dijelaskan nama Habel apakah diberikan sesudah Habelnya mati, karena itu namanya dianggap disebut sebagai kesia-siaan, ya, atau nafas kesia-siaan, atau sebagai akibat dari kutuk, ya. Nah, poin yang pertama, aku telah mendapat seorang laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kejadian 4 ayat yang pertama. Kemungkinan besar Hawa menyangka bahwa Kain adalah keturunan yang dijanjikan oleh Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 15. Ya, mungkin Hawa merasa dia sendiri yang menghasilkan keselamatan yang dijanjikan itu, dan Tuhan hanya menolong. Kejadian pasal 4 ayat 25. Mengapa Habel ditindak Tuhan? Mengapa Habel diindahkan Tuhan tetapi Kain tidak? Bukan karena persembahan berupa binatang itu lebih baik dari persembahan Kain yang berupa hasil tanah. Orangnya yang diindahkan, bukan persembahan. Jadi saudara harus memperhatikan bahwa Kain dan persembahannya dan Habil dan persembahannya. Yang diperhatikan Tuhan bukan persembahan Kain dan persembahan Habil, tetapi yang diperhatikan Tuhan adalah hati Kain dan hati Habel. Ternyata hati Kain buruk adanya dan hati Habel baik adanya.